wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Semangatnya bagus sekali. Hari ini ketemu lagi sama Bu Binti, pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum pembelajaran kita SBG dulu. Siap semuanya? Siap. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Anak-anak, hari ini adalah hari pertama kita belajar pendidikan agama Islam di kelas 6. Anak-anak senang ya? Semuanya pada naik kelas 6 semuanya? Nah, tapi sebelum pembelajaran kita mulai, kita akan membuat kesepakatan. Kesepakatan itu adalah apa? Apa yang akan kita lakukan secara ikhlas, secara ridho, tidak terpaksa yang kita lakukan di dalam kelas selama pembelajaran pendidikan agama Islam. Mengerti? Jadi nanti kita sepakati apa saja yang harus kita lakukan, apa saja yang harus kita perhatikan di dalam mengikuti pelajaran, dan nanti menjadi keyakinan kelas yang akan kita patuhi selama pembelajaran pendidikan agama Islam. Anak-anak, hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Membuat apa? Kesepakatan kelas. Jadi kita awali pembelajaran dengan membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas. Ya, barangkali kita karena ini merupakan kesepakatan, jadi kesepakatan itu hasil musyawarah yang kita bersama-sama. Coba siapa yang mau mengusulkan kalau dalam kegiatan pembelajaran kita ngapain saja? Angkat tangan. Saya Oh ya, Seren. Seren mau mengusulkan apa? memperhatikan guru. Memperhatikan guru. Oke, setuju memperhatikan guru? Setuju. Seren ditulis sini, memperhatikan guru. Satu, memperhatikan guru. Memperhatikan guru. Yes. Tepuk tangan untuk Seren sudah mengusulkan. Selanjutnya siapa lagi? Coba angkat tangan berpikiran. Oh Bila apa yang diusulkan? Saling menghormati. Saling menghormati. Setuju saling menghormati? Setuju. Boleh saling menghormati. Saling menghormati. Ya, tepuk tangan juga untuk Bila. Saling menghormati. Selanjutnya masih adakah yang mengusul? Ya, Vino apa Vino? Saling menyayangi. Saling menyayangi. Oke, Vino maju ditulis saling menyayangi. Saling menyayangi. Iya, tepuk tangan juga untuk Vino sudah mengusulkan kesepakatannya saling menyayangi. Selanjutnya, barangkali masih yang ada yang mau usul lagi. Saya Oh, Asifa.
izin keluar kelas. Tepuk tangan untuk Reta juga. Masih ada lagi nggak? Barangkali unek-unek. Oh, Erna. Ya, Erna, Mak. Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Bagus juga usulannya Erna. Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Ya, tepuk tangan untuk Erna sudah melakukan menjaga kebersihan. Anak-anak, kita sudah dapat 6 kesepakatan. Barangkali masih ada yang mau usul lagi? Sudah tidak ada yang usul? Segini cukup? Berarti kita buat, kalau sudah cukup tidak ada yang usul, kita buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini nanti akan dilaksanakan, akan dipatuhi selama pembelajaran. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Kita bahas dulu satu persatu ya. Keyakinan kelas. Satu tadi memperhatikan guru. Setuju? Setuju. Ada nggak yang tidak setuju memperhatikan guru? Tidak ada? Setuju semuanya? Ya. Kita buat keyakinan kelas. Kami memperhatikan guru. Siapa yang bisa menjelaskan memperhatikan guru itu bagaimana? Contohnya apa? Mendengarkan guru waktu menjelaskan, tidak bermain sendiri. Kalau dikasih tugas ya diselesaikan. Ini jadi kesepakatan ya. Jadi kalau Bu Guru mengajar, anak-anak memperhatikan guru. Selanjutnya saling menghormati. Setuju? Saling menghormati? Baik nggak sifat saling menghormati? Kita saling menghormati, baik kepada guru, baik sesama guru. Insya Allah nanti pembelajaran akan berjalan dengan baik. Yang kedua disepakati ya. Kami saling menghormati. Nah, lanjut nomor 3. Saling menyayangi. Setuju nggak saling menyayangi? Setuju nggak? Saling menyayangi. Karena saling menyayangi itu di rumah sama orang tua, sama kakak, sama adik. Kalau di kelas sudah cukup saling menghormati. Berarti ini tidak disepakati ya, saling menyayangi. Kita nggak apa-apa ya usulannya tidak disepakati. Nggak apa-apa, kan sudah usul sudah berani. Selanjutnya berdoa sebelum pelajaran. Setuju? Sepakat? Ada yang mau menambahkan? Sekarang ganti Bu Binti. Bu Binti, anak-anak sudah usul, Bu Binti coba usul juga. Kami berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Gimana kalau begitu? Ya, jadi dilengkapi berdoanya tidak hanya sebelum, jadi sesudah pelajaran pulang sekolah juga berdoa. Sepakat? Kami berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Setuju? Setuju. Disepakati ya. Kami berdoa sebelum
Selanjutnya nomor 4. Izin keluar kelas. Setuju? Setuju. Izin keluar kelas itu merupakan sikap sopan santun. Kalau misalkan mau ke kamar mandi atau mau ada perlu, nyelonong aja, sopan tidak? Iya. Setuju kalau ini jadi keyakinan kelas kita? Setuju. Setuju. Jadi kami akan izin jika keluar kelas. Keluar kelas. Masih ada yang disepakati? Terakhir, menjaga kebersihan. Masih setuju, ada yang enggak? Yang tidak setuju? Menjaga kebersihan setuju semuanya? Setuju. Kalau enggak setuju itu apa tandanya? Malas piket. Yang enggak mau piket tidak setuju untuk menjaga kebersihan. Termasuk menjaga kebersihan itu apa? Jadi sebelum pelajaran kelas harus bersih. Membuang sampah di tempat sampah, tidak membuang sembarangan, itu salah satu menjaga kebersihan. Jadi kami menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Ya, siapa yang suaranya paling lantang di kelas? Suaranya yang paling keras siapa? Bila apa Sarah? Bila? Oh, Bila. Oke, Bila dibaca suaranya keras. Ada teman-teman ya? Miring ya. Kami memperhatikan guru. Kami saling menghormati. Kami berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Kami akan izin jika keluar kelas. Kami menjaga kebersihan. Oke, tepuk tangan untuk Bila. Biar tambah mantap dan ingat nanti akan disepakati dan dijalani, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Keyakinan kelas. Kami memperhatikan guru. Kami saling menghormati. Kami berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Kami akan izin jika keluar kelas. Kami menjaga kebersihan. Terima kasih. Hari ini kita sudah menyepakati 5 keyakinan kelas yang akan kita laksanakan selama pembelajaran. Ya, jadi mudah diingat-ingat saya harus apa, kami harus bagaimana, karena ini merupakan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas yang akan kita jalani. Terima kasih anak-anak. Hari ini anak-anak sudah bekerja sama dengan baik, sudah bermusyawarah dengan baik, dan kita ciptakan keyakinan kelas. Tugasnya Bu Binti, yang pintar gambar poster kemarin siapa? Sharon ya? Asifa. Oh ya, Asifa nanti dibuat yang bagus ya, keyakinan kelas nanti terus ditempel. Siap ya Asifa? Ya, terima kasih. Pembelajaran hari ini kita sudah membuat keyakinan kelas. Mohon maaf ada kurang lebihnya dari Bu Binti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh. Terima kasih semuanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat pengawas pendidikan agama Islam Kecamatan Bilangenjeng, yang saya hormati dan saya banggakan pengurus KKGPI Kecamatan Bilangenjeng, dan yang saya hormati Bapak Ibu hadirin guru agama pendidikan agama Islam se-Kecamatan Bilangenjeng. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul memenuhi undangan yang telah disampaikan dalam rangka kegiatan dari teman kita GPI, yaitu acaranya pada hari ini aksi nyata calon guru penggerak berbagi praktik baik budaya yang positif. Sekali lagi agenda kita acara pada pagi hari ini yaitu aksi nyata calon guru penggerak berbagi praktik baik budaya positif. Itu kegiatan pada pagi hari ini. Untuk itu apa kabarnya hadirin? Alhamdulillah. Semangat? Semangat. Untuk itu sebelum disampaikan materi-materi dan berbagi ilmu yang akan disampaikan, perlu kami sampaikan sejarah singkat atau pengalaman pendidikan yang akan menyampaikan materi atau narasumber pada pagi hari ini. Yang akan menyampaikan pada pagi hari ini adalah teman kita, rekan kita, yaitu Bu Binti Artumi MTDI. Begitu kalau tidak salah nanti dikoreksi. Beliau menyelesaikan pendidikan mulai dari SD, tidak MI, guru agama biasanya dari MI, bahkan ada yang dari STM. Yang kedua di MTS, SD-nya di Desa Bulu. Yang kedua Madrasah Sanawiyah Al-Islam, saya yakin banyak yang tahu. Yang ketiga pendidikan aliyah, yaitu Madrasah Aliyah Al-Islam. Kemudian dilanjutkan pendidikan tingkat tinggi yaitu S1 STAI Darul Kolam Tangerang. Ini jauh karena melalang buana ke sana. Yang terakhir S2 di Insuri Ponorogo. Itu sejarah singkat pendidikannya. Kemudian kami sampaikan juga pekerjaan. Beliau lulus dari aliyah langsung terbang atau eksodus atau apa namanya itu ke Jakarta, langsung masuk di lembaga pendidikan, yaitu lembaga pendidikan RA Nurul Jannah mulai tahun 1996. Sudah berada di sana 4 tahun jadi guru di RA. Tahun berikutnya setelah 4 tahun dari mulai 96, dia langsung ditunjuk oleh yayasan sebagai pimpinan RA. Kira-kira pimpinan di sini apa namanya? Kepala sekolah sampai tahun 2010 dengan gaji lumayan wow. Tapi beliau tidak meneruskan pekerjaan yang benar-benar nyaman saat itu, tapi memilih panggilan orang tua untuk pulang berbakti ke orang tua, ikut daftar CPNS di Kabupaten Madiun. Alhamdulillah diterima. Tapi di perjalanan awal beliau pernah mengirimkan permohonan pengunduran diri dari CPNS karena melihat surat tugas pertama di SD Luworo 1 medannya saat itu kalau dari Jakarta biasanya langsung jadi direktur, dibawa sopir kemana-mana diantar. Terus di desa di SD Luworo 1 seperti itu, akhirnya ke BKD pengunduran diri. Setelah mengajukan pengunduran diri
suruh mengembalikan biayanya, akhirnya tidak jadi, dinikmati sampai sekarang. Alhamdulillah menjadi narasumber pada pagi hari ini. Tepuk tangan untuk teman kita. Itu secara singkat atau apa cerita-cerita yang ingin kami sampaikan. Untuk itu langsung saja kepada teman kita untuk berbagi ilmu dari narasumber kita, yaitu Bu Binti Arkumi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat pengawas pendidikan agama Islam Kecamatan Pilang Kendeng, yang saya hormati pembina KKG Pendidikan Agama Islam Kecamatan Pilang Kendeng, yang saya hormati Ketua KKG Pendidikan Agama Islam Kecamatan Pilang Kendeng beserta jajaran pengurusnya dan seluruh guru pendidikan agama Islam sekecamatan Pilang Kendeng yang sangat saya banggakan. Terima kasih, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya. Hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan sedikit ilmu. Istilahnya kalau ilmu ingin bermanfaat yaitu diamalkan. Walaupun sedikit, ini saya mencoba untuk mengamalkan, semoga bermanfaat bagi panjenengan semuanya dan bisa diimplementasikan di lembaganya masing-masing. Terima kasih saya sampaikan kepada moderator yang sudah memberikan waktu kepada saya. Ini saya presentasi dikasih waktu berapa J? Kurang lebih 1 jam nanti beserta penutupnya. Saya berdiri aja enaknya ya. Memulai presentasi hari ini speaking dulu biar semangat serta untuk memusatkan fokus kita untuk sebelum memulai presentasi. Ini nanti contohnya begini. Ini judulnya kata bersambung. Saya akan mengucapkan kata-kata. Terakhir kata terakhir saya tolong dilanjutkan. Maksimal mau 3 kalimat atau 5 kalimat? 3 maksimal ya. Nanti kalau atau minimal 3 kalimat atau maksimal 5 kalimat. Misalkan contohnya gini, hari ini saya sangat senang sekali. Maksimal sekali lanjutkan. Sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup, nanti lanjut Pak Fairul Hidup nyambung semuanya, nanti terakhir akan ketemu. Hidup harus ya. Pokoknya yang penting nyambung dari kata terakhir. Berarti saya tidak batasi berapa kalimat mulai dari moderator. Dia mau batasi kesempatannya. Berarti yang pertama moderator, nanti dilanjut muter sampai ini mic-nya bisa sampai belakang ya. Yang sekiranya mic-nya nggak nyampe bisa ke depan. Terima kasih, siap? Siap. Hari ini saya sangat berbahagia sekali karena saya bisa bertemu dengan teman-teman guru pendidikan agama Islam. Kata Pak Roni, hidup harus disyukuri dan dinikmati. Nikmati, lanjut. Nikmatilah masa mudamu sebelum masa tuamu. Tuamu akan enak bila mudamu juga enak. Enak dilanjutkan. Enak sekali jadi anak muda. Enak sekali jadi anak muda. Muda? Mudahkanlah, muda bahagia, muda bahagia, tua kaya raya. Cuma kaya raya.
sesuai amal ibadah. Ibadah yang baik. Ibadahmu yang baik-baik. Baik-baik saja. Saudara satukan Lanjut. satukan diri kita kepada teman-teman kita. Kita bahagia. Bahagia dan sukses selalu. Selalu itu apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Guru adalah kamu. Kamu adalah inspirasiku. Inspirasiku adalah inspirasimu. Inspirasimu membuatku jadi semangatku. Semangatku adalah keluargaku. Keluargaku adalah sumber hidupku. Hidupku bahagia selalu bersamamu. Kembali lagi bersamamu. Bersamamu aku bahagia. Jujur deh, bahagiaku adalah ketika punya uang banyak. Banyak. Banyak teman, banyak rezeki. Rezeki. Dan rezeki itu ya halal. Halal. Yang ucapan yang di Bismillah adalah awal dari ucapan yang baik. Baik untuk dunia dan akhirat. Akhirat adalah tujuan terakhir. Terakhir berkata-kata. Sudah. Berkata-kata. Sudah ditutup. Wassalamualaikum. Dari berbagai kata yang mungkin di tengah-tengah nyambung kemana-mana, tapi akhirnya tersambung juga ditutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah nanti panjenengan bisa praktekkan ke anak-anak untuk intermezzo. Biasanya dibiasakan anak itu bisa menyusun kata-kata. Nanti ada hubungannya dengan pelajaran bahasa Indonesia karena terbiasa menyusun kata-kata dan terbiasa mengungkapkannya. Ya, bisa dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan berbagi praktek baik terkait budaya positif, disiplin positif. Jadi visi misi sekolah itu berdasarkan dari budaya positif yang dilaksanakan, yang dilakukan anak-anak beserta guru-gurunya. Tujuan disiplin positif yaitu menanamkan motivasi intrinsik pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang merdeka. Mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya, begitu budaya positif dilaksanakan, itu adalah bersumber dari dirinya sendiri. Kadang-kadang misalkan panjenengan itu datang untuk KKG, itu motivasinya apa? Ada yang hanya sekedar memenuhi undangan, ada yang nggak enak sama Bu Binti kalau nggak hadir, ada juga nggak enak sama Pak Roni sebagai ketua. Itu namanya bukan motivasi dari diri sendiri, tapi motivasi
ekstrinsik. Jadi dari luar. Kalau motivasi yang ada dari dalam datang KKG apa? Ingin cari ilmu. Hebat, tepuk tangan untuk besar Bapak. Jadi motivasi yang memang tergerak dari dalam diri, bukan karena orang lain. Misalkan contohnya anak-anak itu datang ke sekolah karena memang tahu bahwa harus datang sekolah tepat waktu, bukan karena takut dihukum, bukan karena takut dimarahi, bukan karena takut disetrap. Itu harus sudah mulai dibiasakan di sekolah, di lembaga-lembaga. Jadi anak-anak itu mempunyai disiplin positif, budaya positif berdasarkan dari kepercayaan diri, dari kesadaran dirinya sendiri. Panjenengan juga apapun yang panjenengan lakukan jangan karena motivasi intrinsik, tapi motivasi intrinsik dari dalam diri, tidak karena pengaruh dari luar. Contohnya, panjenengan coba kepalkan tangan panjenengan. Kasihkan ke teman panjenengan. Yang satu coba buka. Mencoba dibuka. Terserah panjenengan mau tetap mempertahankan genggaman tangan panjenengan, atau panjenengan mau bukakan, atau panjenengan tetap mempertahankan. Ya, coba yang satunya coba menarik genggaman tangannya itu. Sudah dilaksanakan? Ada yang bisa memberi kesimpulan? Pak Masuk? Belum paham maksudnya. Jadi panjenengan genggam tangan. Pak Hasan coba tarik genggaman tangan Pak Masuk. Nah, ini tanpa kontrol diri dari Pak Masuk. Kalau Pak Masuk tetap mempertahankan kan tetap tertutup. Tapi kalau Pak Masuk ingin membuka, akhirnya terbuka. Itu adalah karena apa? Semua itu dari kontrol dirinya, bukan dari orang lain. Yang akan menjadikan panjenengan apapun itu adalah dari panjenengan sendiri, tidak karena orang lain. Boleh motivasi orang lain, motivasi dari luar boleh, tapi tetap adalah kontrol diri. Begitu juga anak-anak mau belajar, mau berdisiplin, mau apapun dibiasakan, dicoba mulai hari ini, yaitu didasarkan dari kepercayaan diri, bukan karena takut sama gurunya, bukan karena hadiah dari gurunya, dan bukan karena yang lainnya. Ya, bisa dipahami? Lanjut Pak Roni. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif. Jadi kalau di awalnya itu kita sudah disiplin positif sudah dilaksanakan, akan membudaya. Datang tepat waktu. Kalau itu sudah dibiasakan, lama-lama akan terbudaya bahwa datang tepat waktu itu tidak akan tidak merasa terpaksa. Jadi sudah jadi budaya sekolah. Ada nggak ini? Kalau di saya kebetulan SD nomor 1 tidak ada yang terlambat datangnya, semuanya on time. Adakah yang SD lembaga-lembaga yang barangkali mulainya ada yang terlambat? Tidak. Rata-rata kalau SD itu karena memang malah gurunya belum datang, anak-anak sudah datang semua. Ya itu sekarang dikembalikan ke guru karena menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, guru itu adalah teladan di buku dan di ilmu. Anak-anak berangkat pagi tepat waktu, bapak dan ibu gurunya juga tepat waktu. Tepat waktunya bukan karena dimarahi, takut dimarahi kepala sekolah, bukan karena apa? Absensi, ya, bukan karena absensi, apalagi bukan karena tadi takut sama kepala sekolah, bukan karena ingin dipuji, ingin sebuah penghargaan, tapi datang tepat waktu adalah merupakan kesadaran diri bahwa saya memang bertanggung jawab untuk datang tepat waktu dan memberi teladan kepada anak didik kita. Itu deh. Jadi nanti kalau itu semua sudah tertanam pada kita, ini nanti akan terjadi budaya positif, akan membudaya, akan terbiasa. Mohon maaf ini sebagai contoh, saya Ponorogo ke nomor 1 75 kilo.
Insya Allah panjenengan bisa mungkin tanya ke KS saya atau teman-teman saya itu kalau tidak ada kepentingan mendadak selalu tepat waktu jam 7 kurang seperempat. Upacara hari Senin pun jam 7 karena memang kebetulan saya harus memimpin kebiasaan. Jadi jauh itu tidak jadi alasan. Penghargaan kepala sekolah juga tidak jadi alasan. Karena memang tanggung jawab saya, kesadaran diri saya harus jadi teladan anak murid saya, dan itu merupakan disiplin positif yang sudah mengakar di saya insya Allah akan berangkat selalu on time. Semoga bisa menular ke teman-teman semuanya. Selanjutnya, apa nilai-nilai kebajikan anak Indonesia? Sebenarnya nilai kebajikan itu adalah perilaku baik. Banyak sekali teori-teori banyak yang merupakan nilai-nilai kebajikan. Dan nilai kebajikan itu akan muncul karena adanya budaya positif atau disiplin positif. Menurut Kementerian kita, Bapak Menteri kita Mas Nadiem, sesuai dengan kurikulum yang terbaru, Mas Nadiem mengharapkan bahwa pelajar Indonesia harus mempunyai nilai kebajikan, yaitu profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa. Sakit? Sudah praktek kurikulum merdeka semuanya kan? Belum? Saya mau menjadi pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu sangat untuk kebiasaan ya. Belum pernah. Saya kebetulan tidak saya taruh di PowerPoint-nya. Nilai saya sudah hal biasa ya. Nanti di TikTok. Jadi lihat TikTok itu kalau dibiasakan lihat yang edukatif. Jadi banyak itu aku profil pelajar Pancasila itu tadi sudah banyak. Jadi di TikTok nggak apa-apa. Punya TikTok nggak masalah. Sering akses TikTok tidak masalah. Tapi kita ambil positifnya juga, sering-sering sharingan nggak apa-apa. TikTok kan nyanyi bareng atau apa. Tapi tetap yang mengandung edukasi kita apa diketik di bareng-bareng nanti untuk praktekan. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar. Sekali lagi, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya. Jadi harapannya Mas Nadiem dan harapan kita semua bahwa pelajar Indonesia menjadi pelajar yang berprofil pelajar Pancasila. Di situ sudah disebutkan secara berurutan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menjadi dasar baik non muslim maupun beragama Islam. Kunci utamanya yaitu iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau sudah beriman dan bertakwa, pasti akan melahirkan akhlakul yang karimah, akhlak yang mulia. Oke, selanjutnya teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Tiga teori motivasi Diana Boston, yaitu yang pertama yaitu hukuman, yang kedua yaitu penghargaan, yang ketiga menghargai diri sendiri. Kaitannya dengan tiga tindakan untuk penegakan peraturan. Jadi ketika sudah disepakati tata tertib sekolah, ya bahasanya yang dulu, sekarang bahasanya baru yaitu keyakinan kelas namanya, bukan tata tertib lagi. Ketika tata tertib sudah dibuat, biasanya yang buat tata tertib sinten nggih? Operator, guru, terus kepala sekolah. Terima kasih. Memang yang terjadi itu akan timbul
peraturan. Tata tertib biasanya ditaruh di mana? Di kelas, ditempel di kelas, dipakai untuk pajangan. Dibaca mungkin hanya di waktu MPLS saja deh, diperkenalkan ini tata tertib. Nah, akhirnya begitu anak-anak melanggar tata tertib, padahal anak-anak tidak diajak untuk bermusyawarah untuk menyusun tata tertib. Guru hanya apa yang dilakukan biasanya, yaitu menghukum. Ciri-cirinya apa? Tidak terencana. Misalkan ada anak yang ngantuk. Kalau ada anak yang ngantuk, panjenengan apa? Suruh wudu. Ya, apalagi? Suruh berdiri, istighfar. Suruh lari. Itu adalah sesuatu yang tidak direncanakan. Jadi spontanitas dari panjenengan memberi hukuman kepada anak tersebut sebagai ganti konsekuensinya karena ngantuk. Selanjutnya tindakan yang kedua yaitu konsekuensi yang sudah disepakati. Artinya gini, di sebelum pelajaran dimulai, panjenengan membuat kesepakatan sama siswa, murid. Jika ada yang ngantuk di kelas, hukumannya berwudu. Jadi konsekuensi itu. Jadi kalau ada peraturan, ada konsekuensinya. Ada lagi apa peraturan yang sekiranya dilanggar anak-anak? Ramai. Oh, tidak membawa buku. Jika ada yang tidak membawa buku, maka apa ini konsekuensinya? Menghafalkan Asmaul Husna, boleh. Nggak tahu apalagi. Jadi ada konsekuensinya yang sudah disepakati antara guru dan murid. Jadi kalau yang hukuman kan hanya spontanitas dari guru. Yang kedua yaitu disepakati. Yang ketiga restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi begini, misalkan Pak Hasan ngantuk, Pak Masum menegur tadi kayak Pak Slamet tadi, Hasan ngantuk, segera berwudu. Itu adalah dari satu sisi guru. Apa yang dilakukan ketika restitusi? Harusnya Pak Masum menanyakan Hasan, hari ini kenapa kamu kok ngantuk? Jadi ditanya dulu alasannya, jangan mengejas kalau ngantuk itu perbuatan tidak baik dan harus kena sanksi. Coba, Hasan hari ini kenapa kok ngantuk? Semalam ngopi. Ya. Semalam nonton bola. Ya. Karena semalam saya nonton bola, Bu. Jadi kemalaman tidur saya, akhirnya saya di sekolah ngantuk. Hasan tahu nggak kalau perbuatan itu baik atau tidak? Jadi dikembalikan lagi ke anak tersebut. Nah, begitu nanti kalau tidak baik, berarti apa yang harus saya lakukan? Saya tidak akan menonton malam-malam, Pak. Besok, dan nanti akan timbul kesadaran diri bahwa tidak kalau langsung juga harus wudu. Nanti besok dia akan mengulangi karena tidak ada kesadaran dalam diri. Begitu kita tanya dulu alasannya apa, oh ternyata, oh berarti kalau tidur nonton sampai malam itu nanti akan ngantuk dan berakibat tidak bisa memenuhi, tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Itu salah satu yang disarankan untuk menangani siswa yang dalam permasalahan, yaitu melalui metode restitusi. Bisa dipahami, Jek? Tuh, jadi selama ini terus terang, saya juga awalnya itu sebelum saya masuk jadi guru penggerak, ya gitu. Langsung kalau ada anak yang melanggar itu langsung saya panggil, saya marahin, kamu mau apa? Bersihkan kamar mandi, apalagi kalau pas hafalan Asmaul Husna ya. Itu contoh aja, itu anak-anak kan karena belum hafal kan bawa teks. Nah, ada anak yang terlalu pede tidak bawa teks, padahal sebenarnya belum hafal. Akhirnya apa? Sama begitu disuruh berdiri dulu di lapangan yang sekarang panasnya itu, subhanallah, dan dia mengulang lagi menghafal Asmaul Husna. Padahal setelah begitu ditelusuri apa coba? Catatannya sobek, orang tuanya nggak perhatiin, catatannya hilang kemana. Jadi begitu ke sekolah
ya karena memang kita kurang komunikasi dengan orang tua bahwa hari Selasa pembiasaan membaca Asmaul Husna berarti harus dibawa teksnya. Itulah. Jadi awal-awal Bu Budi sering banget terus terang aja hukuman yang di nomor 1 kasus. Untuk restitusi baru dilaksanakan setelah mempelajari modul ini, dan saya berharap teman-teman nanti juga di sekolahan mempraktekkan itu. Karena kenapa? Pendidikan kita itu yaitu sesuai dengan kodrat anak. Kita mengikuti, kita menghamba kepada anak. Apa yang menjadi potensi anak, apa yang menjadi, misalkan di kelas, contoh di kelasnya Bu Budi itu ada anak yang selalu menggambar, tidak pernah mau mengikuti pelajaran dan tidak pernah mau menulis. Saya juga kebingungan, ini anak bagaimana, disuruh nulis nggak mau, senangnya gambar aja. Terus panjenengan jangan langsung harus ditulis ini, ya langsung di anak-anak nanti yang mempunyai kelebihan tersebut bukannya malah mengikuti pelajaran, tapi apa? Malah semakin semakin menjadi. Akhirnya Bu Binti gini, ketika kemarin pelajaran rukun iman, saya suruh gambar kereta urutan gerbong rukun iman. Subhanallah, saya terharu sekali itu bisa. Jadi anak tersebut kan bisa menerima pelajaran rukun iman tanpa menulis dan tanpa menghafal. Anak tersebut maju ke depan presentasi, ini saya buat gerbang kereta pertama yaitu iman kepada Allah, tapi cuma nulisnya Allah saja. Yang kedua dan selanjutnya. Jadi pembelajaran itu ketika kita ketemu anak yang mohon maaf ya, tanda kutip tidak bisa mungkin, jangan mengejas anak tersebut. Saya kasihan sama guru kelasnya itu, dibiarin wes terserah ngomong moga aja terus gitu, kadang gitu ya. Gitu. Cuma ketika saya dapat ilmu ini, alhamdulillah saya terapkan itu. Ya gitu. Jadi semua pelajaran agama itu dia menggambar. Toleransi dia akan menggambar gereja, terus masjid, itu akan menggambar tempat-tempat ibadah. Itu saling digambar orangnya, saling bergandengan tangan. Saya juga nggak tahu itu dapat ide dari mana. Nah itu ketika saya tanya secara lisan, kalau disuruh mengerjakan PTS ini angkat tangan. Karena memang sebenarnya kurikulum merdeka itu kan soal itu harus dibuat sendiri. Karena yang tahu kondisi anak kita, yang tahu kondisi murid kita adalah kita sendiri. Ketika soal dibuat dari pusat ya, dari dinas pendidikan, soal tersebut belum tentu mampu untuk anak didik kita. Makanya anak yang dengan tanda kutip catatan saya itu saya buatkan soal sendiri. Yang belum bisa baca ya saya pertanyaan lesan 10 aja sudah bisa menjawab. Itu itu alhamdulillah. Itu salah satu metode. Jangan sampai semua adalah ciptaan Allah. Semua punya potensi masing-masing yang mungkin kita belum tahu bagaimana menggalinya dan belum tahu bagaimana metode yang pas untuk anak tersebut. Bayangkan kalau jadi panjenengan disendirikan di kelas, dicuekin, wis gak diperhatikan, bikin ulah, tambah dimarahin, tambah dihukum, panjenengan perasaannya bagaimana? Karena anak tersebut itu dia itu belum memenuhi kebutuhannya. Saya itu butuh begini, saya itu tuh butuh belajar dengan metode yang berbeda dengan anak-anak yang normal. Maka dia lanjut para ini. Keyakinan kelas saya kok dari sini saya kurang jelas. Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Jadi sekarang diubah mindset kita, bukan tata tertib lagi, bukan peraturan sekolah, tapi apa? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini di awal pelajaran, di awal tahun pelajaran, tapi ini tidak ada kata terlambat, bisa dimulai deh. Jadi bisa dimulai di awal tahun pelajaran, kita membuat kesepakatan dengan murid kita. Apa yang dimau murid kita di dalam kelas. Kalau itu kesepakatan itu
kita sepakati, berarti kan ada timbal baliknya antara guru dan murid. Jadi murid itu menepati kesepakatan keyakinan kelas dengan ikhlas, dengan sadar diri, tidak karena paksaan. Salahnya kita di awal kita sudah ini tata tertib sekolah, datang tepat waktu, terus apalagi itu biasanya. Jadi anak-anak itu sudah disuguhi dulu. Padahal sebaiknya kita rubah mindset kita buat keyakinan kelas, kita buat bersama-sama. Ayo, apa yang akan kita lakukan di kelas ini pertama, gitu. Tidak boleh telat Bu, kayak gitu. Jadi disepakati, nanti dibuat poster, ditempel di dinding bahwa itu merupakan kesepakatan kita. Bahasanya yaitu apa itu? Keyakinan bersifat abstrak. Abstrak itu menggali semua dari masukan dari anak-anak. Jadi begitu kita membuat kesepakatan, otomatis kan si A, misalkan hari ini kesempatan kelas kita, Pak Masum apa? Kesepakatannya kita maunya kelas kita apa? Oh, Pak Masum selalu bersih. Ada lagi Bu Sofi, kelas kita maunya bagaimana? Ada permainan. Ada permainan. Dalam pembelajaran apa dalam? Oh ya. Terus kelas kita mau bagaimana lagi, Bu Mita? Asri ya. Jadi dari semua itu terangkum. Misalkan Pak Masum menginginkan kelas kita bersih, otomatis kesepakatan kelas gimana? Kami menyepakati ruangan kelas bersih itu. Terus hindari kata-kata negatif, misalkan jangan membuang sampah sembarangan. Tidak ada kata jangan. Sebaiknya apa kalau begitu? Buanglah Buang sampah sampah pada tempatnya. itu nanti akan membentuk karakter siswa. Kalau terbiasa tidak ada jangan, itu nanti akan tumbuh kepercayaan diri. Terus terang saya juga salah mendidik anak itu dulu, nggak boleh ini, tidak boleh ini gitu. Hindari kata-kata jangan, hindari kata-kata dilarang, dan gunakan kesepakatan kelas itu sesuai dengan kesepakatan bersama. Tidak membuang sampah di tempat sampah gitu. Kami berkomitmen membuang sampah di tempat sampah, jadi sudah kesepakatannya bersama. Ya, bisa dipahami ya itu. Dibentuk dalam bentuk positif tadi, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Jadi kalau sebanyak-banyak, yang penting apa namanya mengenang gitu. Terus semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Berkontribusi tadi mengusulkan pendapatnya, semua nggak apa-apa, apapun pendapatnya kita tampung bersama-sama, baru nanti kita pilih yang tepat yang menjadi kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Terus ditinjau dari waktu ke waktu. Jangan apa namanya itu awal tahun begini, terus sampai akhir tahun, bahkan nanti sampai 5 tahun ke depan nyontoh tata tertibnya itu saja. Padahal kondisi anak-anak jelas beda. Terus kan di SD saya juga gitu, kelas 1 sampai kelas 6 tata tertibnya sama. Padahal masing-masing kelas itu punya karakteristik anak-anak. Jadi dibuka masalah, nanti sampaikan ke kepala sekolah di Pak Anmon ya. Jadi setiap kelas itu boleh membuat tata tertib itu tidak harus sama, kecuali kalau menjadi keyakinan sekolah, kesempatan sekolah yang memang poin-poin penting itu berarti yang harus ada dalam keyakinan kelas itu ada yang memang disepakati, yang harus semua kelas 1 sampai kelas 6 ada, tapi ada juga yang apa namanya itu sendiri terkhusus, apalagi untuk kelas 1 itu butuh tata tertib yang tidak bisa dibebankan dengan usia kelasnya. Terima kasih, lanjut. Sebelumnya saya minum dulu deh. Lanjut, masih semangat? Tepuk semangat. Lagi ya, jangan lupa. Tepuk semangat. Terima kasih. Itulah kalau anak saya boarding,
gitu ya. Kebutuhan dasar manusia. Kenapa siswa, kenapa murid itu bertindak misalkan melakukan kesalahan baik di dalam kelas atau di tempat bermain itu pada dasarnya yaitu dia dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan yang pertama yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup itu kebutuhan biologis, kebutuhan di mana kita butuh sandang, pangan, papan. Kalau itu sudah terpenuhi, insya Allah untuk kebutuhan selanjutnya akan berjalan dengan lancar. Kebutuhan kasih sayang. Kadang ada anak kita di kelas itu buat ulah aja, atau misalkan tidak mengerjakan PR, tidak pernah mengerjakan PR, tidak bawa buku. Itu panjenengan telusuri dulu. Sebenarnya anak ini kurang apa ya? Kebutuhannya yang tidak terpenuhi apa? Oh ternyata di rumah itu bapak ibunya sudah apa nih kalau ke hutan itu apa namanya pagi-pagi daun. Jadi anak tersebut itu ditinggal saja. Ada yang begitu. Ada kata Pak Slamet Broken Home. Jadi Pak Slamet ini saya sebenarnya kalau nanti insya Allah bisa ngambil S3 itu mau mengadakan penelitian di SD Kenongorejo 1 itu rata-rata aksesnya anak ibu. Kedua broken home, jadi di bawah perawatan neneknya. Neneknya nggak bisa apa-apa. Jadi jangan dengan marah. Anak nggak bisa baca, dilihat latar belakangnya. Paling nggak kemarin sangat bagus sekali programnya Dinas Pendidikan deh. Begitu MPLS pertama dari TK sudah dikasih catatan. Si A begini, si B begini, begitu apa nggih? Kamu benar? Nggih. Kalau misalkan tidak nanti panjenengan guru kelas 1 disarankan untuk meminta ke guru TK. Karena kita biar tahu latar belakangnya dan kita tahu cara penanganannya. Pada dasarnya itu kebutuhannya. Terus akan kebutuhan apa itu? Kesenangan. Di rumah mungkin apa namanya ada siswa saya, contoh saya ini siswa saya disuruh bantu orang tua yang mencuci piring lah, yang apa namanya itu pekerjaan rumah. Padahal sebenarnya belum tugasnya, karena kalau masih usia SD ada usia belajar boleh membantu tapi sekedarnya, tidak boleh dibebani apa namanya itu pekerjaan yang itu adalah pekerjaan orang tua. Akhirnya apa? Begitu di kelas karena di rumah sudah dibebani, dia senangnya apa? Main aja, nggak mau pelajaran, godain temennya. Nah itu langkahnya bagaimana kalau kayak gitu? Bisa apa? Barangkali bisa menyampaikan idenya, apalagi kalau ketemu anak yang latar belakang orang tuanya mungkin lebih mementingkan ekonomi sih, karena memang ekonomi itu faktor utama. Begitu ekonominya agak ini ya otomatis akan berpengaruh kepada yang lainnya, tapi yang jadi korban adalah putranya. Jadi gimana? Apa namanya? Akhirnya putranya diserahkan ke sekolahan. Padahal pendidikan itu harus ada trinitas, yaitu sekolah, keluarga, dan lingkungan. Tidak bisa hanya mengandalkan sekolah. Monggo bisa Bapak. Menurut saya mungkin itu gurunya memang harus apa ya istilahnya, mengetahui betul situasi di lingkungannya, rumahnya. Jadi gurunya itu harus betul-betul proteksi anak. Apa sebabnya anak tadi seperti itu? Tindak lanjutnya ya gurunya Bu yang harus gimana ya ngomong, pendekatan betul. Memang setiap hari itu harus dikawal terus anak itu. Soalnya memang murid saya juga ada yang seperti itu. Iya banyak. Terima kasih Bu Sarofa pengalamannya. Barangkali ada yang mau menyampaikan? Bumi, adakah pengalaman anaknya lurus-lurus saja, tidak ada yang bermasalah barangkali? Monggo. Siapa? Mas Said? Oh, Mak Hasan mau menyampaikan? Ini mungkin dari pendapat saya, mungkin bisa dicoba untuk kita pergi ke
sharing. Alangkah baiknya anaknya juga diperhatikan selain itu mencari ekonomi, karena tadi yang Bu Titi bilang pendidikan tidak bisa dilakukan hanya pada sekolah saja karena ada stakeholder di situ. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih aplaus untuk Pak Masum dan Bu Bapak. Terima kasih masukannya itu berbagi masukan, jadi ada berbagai cara. Kita bisa pendekatan ke orang tuanya dengan visiting, itu nanti difoto, dimasukkan ke buku bimbingan konseling, bisa untuk bukti dukung SKP Panjenengan. Sebenarnya kalau kita lakukan sesuai dengan prosedurnya, kita itu nggak pusing dengan bukti dukung SKP, karena sebenarnya pada dasar kita sudah melakukannya, cuma tidak didokumentasikan gitu. Jadi setiap pokoknya jangan sampai membiarkan anak tersebut tidak bisa mengikuti, karena pada dasarnya kembali lagi ada kebutuhan yang belum terpenuhi dari siswa tersebut gitu. Jadi yang itu terakhir yaitu penguasaan kebebasan, juga boleh kebebasan itu. Jadi dia itu ingin bebas karena mungkin tadi yang terkungkung dari faktor apapun gitu ya. Itu terkait 5 kebutuhan dasar manusia. Penghargaan manusia itu boleh dihargai. Saya pengen, makanya begitu anak tersebut misalkan mengalami kemajuan, misalkan kasusnya di Pak Masum ada perubahan, paling enggak kita kasih penghargaannya itu ya ucapan pun tidak masalah. Penghargaan itu tidak harus hadiah, penghargaan itu tidak harus kasih hadiah yang berpuluh-puluh. Ucapan disampaikan di depan teman-teman, oh sekarang Ananda Agus alhamdulillah sudah ada perubahannya, sekarang sudah tidak main-main lagi di kelas, hebat sekali. Semoga ke depan Mas Agus menjadi anak yang soleh dan terus mengikuti pelajaran dengan baik. Itu aja sudah suatu kebanggaan. Lanjut. Restitusi 5 posisi kontrol. Ini sebenarnya ada 5 posisi kontrol dulu dalam menghadapi permasalahan siswa. Yang pertama penghukum. Jadi tadi sudah saya jelaskan yang biasa kita laksanakan. Bu Fatim biasanya menjadi peran apa ini? Sebagai kontrol untuk yang anak-anak berbuat masalah. Pemantau atau teman atau manajer. Jadi penghukum itu tadi yang spontanitas. Jadi langsung anak tersebut dihukum. Pembuat merasa besar, gimana kalau kamu selalu aja terlambat. Jadi langsung penyalahkan anak. Tidak menanyakan dulu. Yang ketiga teman, ngomongnya pelan-pelan. Kenapa toh hari ini terlambat lagi? Bu Binti merasa malu loh sama kepala sekolah, muridnya Bu Binti kok terlambat terus. Kadang lagi muridnya Bu Binti kok bikin ulah terus, dikit Bu Binti, jangan ini gitu. Itu jadi bahasanya pelan tapi belum mencari solusi. Jadi masih salah. Terus pemantau tadi gini. Jadi tadi kan sudah ada konsekuensi. Misalkan kalau ngantuk berarti berwudu kata Pak Slamet ya. Jadi kita hanya pokoknya kalau ada anak ngantuk silakan berwudu. Anak terlambat biasanya hukumnya apa toh? Berdiri kelas, nggak mengerjakan PR, tidak boleh istirahat. Gitu ya. Jadi itu kita hanya mengerjakan yang menjadi konsekuensinya itu. Jadi pemantau. Terakhir, yang paling bagus posisi kontrol seorang guru adalah manajer. Jadi sebagai orang yang memilih, lanjut Pak Roni, manajer itu bagaimana? Kita menerapkan segitiga restitusi. Itu kuncinya dari semua itu. Kalau nanti sudah terlaksana dengan baik, anak-anak itu melaksanakan tata tertib ya, biasanya kalau baca peraturan keyakinan kelas dengan baik dengan kesadaran diri, akan terwujud budaya sekolah, akan terwujud visi misinya sekolah, akan terwujud siswa yang mempunyai karakter profil belajar Pancasila.
bagaimana penerapan segitiga restitusinya Pak Roni bisa nggak dibesarkan nggak? Ya. Yang pertama segitiga paling bawah, saya nggak bawa ini ya. Segitiga paling bawah menstabilkan emosi. Jadi panjenengan kalau ada anak berulah ya, istilahnya ada anak apa? Kalau mau nakal kan kurang pas gitu. Menstabilkan. Jadi dipanggil, ditanya kenapa, nanti kayak seperti saya tanya Pak Hasan, kenapa Hasan hari ini ngantuk, apa alasannya, nanti bakalan Pak Hasan akan ini apa namanya itu ngeles dulu biasanya. Contohnya kemarin saya kebetulan praktek segitiga restitusi, anak murid saya manggil guru karakter itu tanpa sebutan bu. Jadi muslim teko sambil menunggu. Anak muslim teko gitu. Bu muslim. Kayak ngabusa. Akhirnya saya panggil, saya dudukkan, saya tanya, ini dalam rangka menstabilkan. Saya tanya, tadi Alvaro Bu Binti dengar manggil bu guru karakter dengan sebutan tidak panggilan bu. Benarkah begitu? Jadi dia dikonfirmasi dulu rasanya. Anaknya ngeles gini, Ciko juga bu. Saya tanya lagi, Bu Binti tidak tanya Ciko, tapi Bu Binti tanya Alvaro. Benarkah begitu? Baru mengakui. Setelah itu ditanya lagi, apa alasannya? Anak-anak itu berbuat begitu tuh pasti ada alasan. Apa alasannya Alvaro melaksanakan begitu? Gak apa-apa bu, coba. Apa alasannya? Baru dia ngomongnya apa? Bercanda bu, iseng bu. Nah, sudah tahu alasannya, kita masuk ke validasi tindakan. Ketika yang miring sini, validasi tindakan itu Alvaro tahu nggak kalau memanggil bu guru itu tanpa sebutan bu itu termasuk perbuatan baik atau tidak baik? Tidak baik bu. Kenapa kok tidak baik? Ini bu karena tidak menghormati. Gitu. Jadi apa namanya? Kita sadarkan dulu. Kita kasih tahu bahwa perbuatan itu tidak baik. Nah, sesudah selesai itu baru Alvaro tahu kan bahwa keyakinan kelas kita harus apa terhadap ibu guru atau bapak guru. Dia jawab menghormati. Menghormati bu. Berarti yang Alvaro lakukan tadi benar atau salah? Salah bu. Apa yang akan Alvaro lakukan? Apa dia coba? Minta maaf bu, dan tidak akan mengulangi lagi. Saya itu benar-benar waktu itu anak kelas 4 ya, bisa gitu, dan dia langsung minta maaf kepada Bu Musriti, padahal dia itu paling antipati minta maaf. Gurunya itu setiap dia itu kan mohon maaf karena tidak ini suku ya biasanya, karena memang dia latar belakang suku Batak, ngomongnya sudah kasar. Kerjaannya di sekolah itu hanya misuh aja ngomong-ngomong kasar. Kalau dia diingatkan suruh istighfar, dia hanya istighfar. Habis itu ya mengulangi lagi. Jadi nggak mempan itu istighfar. Tadi ada yang habis suruh istighfar itu tidak mempan. Nah saat itu langsung dia lagi sama Bu Hendri bahwa Alvaro tersebut langsung minta maaf sama Bu Musriti. Dan besoknya tidak diulangi lagi. Itulah kesadaran diri, menciptakan budaya terbentuk dari dalam diri. Kalau panjenengan tetap melaksanakan hukuman saja di sekolah, anak tersebut akan terus melanggar dan melanggar. Kalau panjenengan akan masih penghargaan, anak tersebut akan bekerja, akan melaksanakan berdasarkan penghargaan panjenengan. Jadi penghargaan itu juga bukan solusi yang bagus, gitu, yang baik, gitu. Kecuali kalau sudah restitusi sudah dijalankan, kita bisa sudah menyadari diri, terus-terusan konsisten untuk tidak berbuat salah lagi, itu baru
namanya bisa mungkin panjenengan kasih penghargaan, kasih hiburan. Begitu, terima kasih. Waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, tepuk tangan untuk hari ini. Alhamdulillah, materi pada pagi sampai siang hari ini telah disampaikan. Perlu kami beri waktu bagi audien atau peserta yang mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah di dalam benak atau sudah masuk catatan, silakan untuk disampaikan pertanyaannya. Perlu kami sampaikan untuk tanya kami batasi atau bebas berapa orang yang tanya biar ada batasan waktu. Dibatasi ya. Untuk pertanyaan dibatasi cukup yang ibu satu orang, monggo pertanyaannya berapa, yang bapak atau peserta yang putra satu orang untuk tanya. Yang tanya kalau mungkin punya materi tanya silakan nitip yang akan usul tadi. Yang pertama kami beri kesempatan untuk ibu-ibu, monggo silakan pertanyaan disampaikan. Maju cuma nah, biar jelas. Calon guru penggerak harus berani dan berani. Bisa yang ini bisa. Monggo di situ. Terima kasih atas waktunya. Begini Bu, saya ingin bertanya tentang restitusi sertifikat restitusi. Bagaimana caranya apabila praktek sertifikat restitusi tadi sudah dipraktekkan, tetapi anak itu masih melakukan kesalahan? Soalnya, iya mengulang. Soalnya ini terjadi pada diri saya sendiri. Murid saya itu hari ini nggak bawa buku, besoknya atau lusanya nggak bawa buku lagi. Padahal sudah saya beri peringatan, bahkan hukuman juga, ini masih diulang lagi. Terima kasih. Langsung jawab atau langsung dua? Tepuk tangan untuk pertanyaan pertama. Terima kasih. Kita lanjut untuk pertanyaan atau penanya yang kedua. Kami silakan penanya yang kedua, ngacung dulu angkat tangan siapa? Monggo. Ayo, sip. Silakan maju. Miki gak teko iki masalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan oleh Bu Binti tadi ada 3 yang pertama ada hukuman, yang kedua penghargaan, yang ketiga ada restitusi. Motivasi. Pertanyaan saya kan seperti ini. Jadi gini, ada beberapa guru niku yang punya pola pikir yang artinya tidak menerima perubahan. Itu ada seperti itu. Nah, untuk membiasakan hal-hal yang guru-guru yang sering melakukan hukuman, niku pembiasaannya seperti apa? Karena kan pembiasaan itu menurut saya mungkin ada tahap-tahapannya. Ada yang tahap easy, ada yang medium, ada yang hard, paling besar. Nah, untuk mengatasi guru-guru yang apakah sama atau mungkin ada cara yang lebih ekstrim atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan untuk penanya yang kedua. Tetap semangat. Monggo untuk dijawab mulai dari penanya nomor 1, dilanjut penanya nomor 2. Terima kasih sekali, pertanyaan yang bagus sekali, Bumi, Pak Bagus. Saya akan mencoba
coba menjawab. Barangkali nanti ada teman punya pengalaman yang beda dengan saya, bisa menambahkan atau bisa mengoreksi. Jadi begini Bu Min, ini kemarin juga sempat terjadi perdebatan, diskusi yang sangat serius, apalagi untuk anak-anak SMA, anak-anak yang notabene kenakalannya tanda kutip kalau SD itu insya Allah masih kenakalannya masih bisa ditoleransi ya. Tapi kalau sudah anak SMA, SMK itu kenakalannya memang butuh restitusi yang benar-benar pas. Jadi begini Bu Min, ketika kita sudah menerapkan segitiga restitusi, ternyata anak tersebut yaitu mengulang lagi dan mengulang lagi. Kita juga harus mengulang lagi penerapan segitiga restitusinya dengan metode yang lain. Mungkin tadi menggali pertanyaannya dari sudut ini, dari rumahnya, misalkan latar belakang rumahnya. Mungkin nanti dipraktekkan lagi segitiga restitusinya menggali pertanyaan dari sudut lingkungannya. Atau mungkin lagi dari misalkan kalau diajarin guru yang lain itu apakah sama. Jadi begitu dia mengulangi perbuatannya, kita juga mengulangi lagi praktek segitiga restitusinya. Dia tidak lelah untuk mengulang, kita juga tidak lelah untuk mempraktekkan. Insya Allah nanti ketika akan ketemu mana solusi yang terbaik untuk anak tersebut. Begitu. Jadi kita tidak boleh, memang kita menangani anak-anak bermasalah, kuncinya yaitu sabar, sabarnya lebih gitu. Jadi begitu anak mengulang lagi, ya kita terapkan lagi, coba pakai metode dari latar belakang yang lain. Begitu, bisa dipahami deh, mungkin. Untuk Pak Bagus, ini terkait 3 teori motivasi. Jadi ada guru network itu ngomong ya Pak? Apa adanya. Oh, apa adanya. Tidak mau Saklek. tidak mau menerima perubahan. Padahal kita sudah hidup di zaman now, tidak di zaman dulu lagi. Banyak yang guru-guru memang, mohon maaf, itu saya juga ada teman yang masih mempraktekkan cara-cara yang lama. Langkah yang pertama yaitu refleksi diri. Lalu ya rumah sana ya. Jadi belajar, saya melaksanakan begini itu anak tersebut berubah apa tetap ya? Berarti kalau saya lakukan hukuman, kok anak ini tetap saja malah tambah, berarti saya salah. Begitu. Dan saya rasa guru agama, guru pendidikan agama Islam di Kecamatan Pirangketeng yang duduk bersama-sama hari ini adalah bisa menerima perubahan dan mau berubah untuk yang lebih baik lagi. Memang banyak teman-teman yang memang masih susah untuk perubahan, kita kasih pendekatan, sering ngobrol. Jadi digunakan waktu istirahat itu jangan di kelas saja. Kita mau cobalah ngobrol sama teman-teman, saling curhat, saling menyampaikan, oh saya punya kasus begini, bagaimana teman, insya Allah nanti akan ketemu solusi. Dulu saya Pak Bagus, saya punya pengalaman dulu, saya tidak menyebut nama, teman saya itu ya gitu, datang terlambat, kalau sudah kelas masuk dikasih LKS, ditinggal ngopi, seistirahat balik ke sekolahan. Kalau dimasukin kepala sekolahnya tambah berdegan gitu, tambah senang kalau kelasnya aja dimasukin. Tapi dengan keteladanan, dengan seringkali kita sharing rapat sama-sama, lama-lama itu terbuka. Beliaunya itu sebelum pensiun itu saya sangat acungi jempol, dia sudah berubah. Alhamdulillah sendiri dapat reward itu kalau Agustus itu penghargaan pengabdian berapa puluh tahun itu. Beliaunya tambah senang, itu tambah semangat, dan di akhir pensiunnya itu di anak-anak itu ini tertanam benar-benar baik. Jadi yang kemarin itu sudah terlupakan karena beliau mau berubah itu berkat sering ngumpul. Pokoknya sebisa mungkin panjenengan jangan menyendiri,
Yes, kalau itu ya ngumpul di kantor bareng-bareng, Tuhan bareng-bareng. Insya Allah nanti lama-lama yang later lah, yang masih belum mau berubah, insya Allah dengan mulai dari diri sendiri. Kalau kita mencontohkan, insya Allah nanti lama-lama itu malu Pak Bagus. Benar. Saya itu dulu mau merubah teman-teman guru senior itu ya serba salah, karena memang saya dari yayasan terbiasa semua disiplin, semua. Begitu saya masuk sini PNS santai, masuk jam berapapun tetap digaji. Itu gak ada yang punya perangkat pembelajaran. Masuk saya 2010. Ya saya hanya kasih contoh karena saya dulu itu saya kurang kerjaan. Habis jam 9 ngapain ya? Namanya saya dapat pagi semuanya. Ini berbagai pengalaman. Saya tuh bingung mau ngapain gitu. Karena saya terbiasa orangnya nggak bisa diem gitu. Akhirnya saya buat perangkat pembelajaran. Lama-lama itu dikit-dikit ikut-ikutan. Bu Binti buat absen ya. Guru misalnya guru mata pelajaran, guru kecil itu nggak pernah punya absen gitu. Oh ya, saya bisa Bu dibuatkan. Oh membuat penilaian sendiri. Alhamdulillah sampai sekarang kalau ada munas sewaktu-waktu, insya Allah ke nomor 1 siap semuanya Bu. Perangkat pembelajarannya sudah oke, sudah pernah, jadi sudah menjadi kesadaran diri bahwa itu memang tanggung jawabnya, tupoksinya. Saya mengajar, saya harus ada perangkat pembelajaran. Itu sedikit berbagi pengalaman dari saya. Saya akhiri Pak Roni yang terakhir. Terima kasih. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari presentasi hari ini. Dari waktu ini dan salam dan bahagia. Saya tutup. Mohon maaf ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih tepuk tangan khususnya buat teman kita materi pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Alhamdulillah banyak ilmu yang kita dapat yang bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing, terutama menyangkut anak didik kita. Memang kita sebagai guru agama banyak hal, banyak kasus, bahkan kita sebagai guru agama di sekolah rata-rata kita sebagai ujung tombak pembimbing jika punya anak didik yang punya masalah. Itu biasanya larinya ke guru agama. Maka dari itu mari ilmu yang ada ini benar-benar kita serap, kita coba untuk diamalkan. Yang penting kesimpulan saya pada siang hari ini, kita jangan lelah. Kata-kata kita hari ini adalah jangan lelah. Terima kasih, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat pada siang hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kegiatan pada siang hari ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila.